Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadiran wa da'iyan ila Allahi wa sirajan muniran. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatuhu tasliman katsiran. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Dan hanya kepadanya kami meminta pertolongan untuk selamat di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita, junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sedikit ilmu yang telah saya pahami, yang berjudul Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam di mana malam itu sangat istimewa. Kenapa bisa dibilang istimewa? Karena malam itu banyak kemuliaan dan banyak keberkahannya. Dan di mana pada malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat-malaikatnya untuk menetapkan urusan-urusan di dunia dan di akhirat. Dan ada juga di malam Lailatul Qadar itu keutamaannya. Yang pertama itu keutamaannya itu lebih besar pahalanya itu dari 1000 bulan. Keutamaan itu sering kita dengar dan kita sudah tahulah, banyak udah terkenal. Dari malam Lailatul Qadar itu pahalanya itu lebih besar daripada 1000 bulan. Sesuai dengan firman Allah di surat Al-Qadar ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih besar daripada 1000 bulan. Jadi malam itu Lailatul Qadar itu sudah jelas gitu, pahalanya itu lebih besar karena sesuai dalam firman Allah di surat Al-Qadar ayat 3. Dan yang kedua itu dosa-dosa kita itu dapat dihapus, akan tetapi tidak gampang dihapusnya. Kita itu harus berdoanya itu harus ikhlas, dan kita itu harus tulus. Kita harus munajat sebenar-benarnya kepada Allah, karena di malam Lailatul Qadar itu pintu-pintu surga itu dibuka dan pintu-pintu neraka itu ditutup. Jadi gampang kita mendapat ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat muslim. Jadi kita itu berdoanya harus tulus, ikhlas. Tidak boleh kita sambil main-main berdoa. Kita tuh harus ikhlas karena malam Lailatul Qadar itu malamnya istimewa banget. Jadi kita jangan sampai kita tinggalkan malam Lailatul Qadar itu. Dan pada malam Lailatul Qadar itu kita sahur itu kita juga dapat keberkahan, sampai dari sahur itu sampai ke buka puasa kita dapat keberkahan. Dan pada malam Lailatul Qadar itu juga malaikat itu turun ke bumi untuk menyaksikan ketulusan dan keikhlasan hati manusia. Yang tadi saya sampaikan, yang keutamaan yang kedua itu kita itu harus doanya harus ikhlas. Karena kenapa? Karena malaikat itu turun untuk menyaksikan kita. Dan ada juga ciri-ciri yang akan datang malam Lailatul Qadar itu. Dari hadis lain, Rasulullah SAW itu bersabda, yang sabdanya begini, Lailatul Qadri Lailatul Samhatu talaqatan la haratan wala baridatan tusbihu syamsu sobihatuha du'ifatan hamraun. Yang artinya Lailatul Qadri itu, malam Lailatul Qadar itu banyak keberkahan, banyak kemudahan, dan tidak begitu panas dan tidak begitu dingin pada waktu pagi. Dan matahari itu bersinar tidak begitu cerah dan terdapat kemerah-merahan. Dah, kita ini hampir mendekati malam Lailatul Qadar. Nah, kita lihat dari paginya itu gimana, tidak begitu dingin dan tidak begitu panas, dan matahari itu bersinar tapi kelihatan merah-merahnya itu. Dan ketika malam Lailatul Qadar itu kita bisa berdoanya itu bebas. Jadi kita mau berdoa untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain, dan
maupun itu di dunia berdoanya, kita maupun untuk di akhirat kita juga bisa, karena gampang gitu dapat kemudahan dari Allah, karena surga itu dibuka pintu-pintunya dan pintu neraka itu ditutup. Dan orang-orang yang meluangkan waktunya itu untuk diam di masjid, berzikir dan membaca Al-Quran, berbuat kebajikan apapun itu, sholat dan apapun lah itu, hatinya itu kita akan dijaga sama Allah, itu tidak akan ada gangguan setan lah apa itu, kita itu akan dijaga sama Allah. Dan ketika itu juga malam Lailatul Qadar itu malam yang dicatat takdir tahunan, jadi itu malamnya itu dicatat takdir tahunan. Dan semoga pas kita datang malam Lailatul Qadar itu kita bisa menyempatkan, kita diam di masjid, kita tadarus membaca Al-Quran atau sholat atau berzikir. Semoga kita bisa melakukan semua itu di malam Lailatul Qadar itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, karena ini kultum, jadi kuliah 7 menit. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran ala ihtimamikum. Astaghfirukum min khotoya. Akhirul qaul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.